Ketemu lagi di Gojek Ngobrol Aja bersama saya Domes Fau, dan kali ini kita akan ngobrol bersama seorang pemuda yang hobinya bertani. Sebagai informasi juga, dia ini seorang guru honorer, Benar. ya. Dan siapakah dia? Inilah dia, Bro Rafli. Apa kabar? Baik, Bang. Baik. Oke, mantap ya. Kalau nggak baik kan kita nggak mungkin ada di sini ya, di Iya, lahan ini Bang. ya. Selamat datang di Ngojek ya. Oke, Bang, selamat datang juga di kebunku. Oh iya, benar sekali. Ini kan tempat kamu ya. Iya, Bang. Jadi jadi inilah kawan-kawan, kita lagi di lahannya Rafli, di mana di sini kita bisa lihat di belakang kita ini ada cabai ya. Ini bahkan ada di sini buahnya, ada buah cabai di atas kepala saya ini, dan inilah tempatnya. Dan ini pemudanya yang mana sudah melakukan aksi-aksi positif dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, Rafli, langsung saja saya mau tanya-tanya dulu. Siap, Bang. Oke ya. Kenapa suka bertani? Pertama, hobi, dan namanya juga hobi, Bang. Tentu kalau kita melakukannya, kita pasti menikmatinya. Ada rasa, apa namanya, rasa senang tersendiri yang kita dapatkan, yang saya dapatkan, Bang. Dari situ? Iya, Bang. Nah, bagaimana kamu kan seorang guru nih. Betul, Bang, betul. Bagaimana kamu bisa membagikan waktu untuk berkebun dan bersekolah? Ya, tentu saya sebagai guru, tugas utama saya selesaikan dulu. Oke. Kemudian setelah pulang dari sekolah, biasanya saya pulang itu jam 2 sore. Dan saya manfaatkan sisa waktu itu sampai malam untuk melaksanakan hobi saya, Bang. Gitu dia. Oke, siap. Kenapa pilih cabai, tanaman cabai ya? Kenapa? Saya kan orang tua saya juga petani. Ya, petani, dan tepatnya juga petani cabai. Iya. Dan cabai ini sulit dan rumit perawatannya. Kenapa memilih yang ini? Kenapa bukan sayur-sayuran yang mungkin hanya sebulan udah bisa dipanen? Ini kan agak lama ya. Ya, tentu ini karena salah satu fungsi dan manfaatnya juga, Bang, yang terlalu penting juga. Oke. Jadi kalau untuk perawatannya, ya mungkin agak rumit juga. Jadi seperti itu. Jadi ini saya memilih cabai itu karena manfaatnya yang utama dulu. Oke. Manfaatnya buat kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan pokok ya. Iya, kebutuhan pokok, Bang, betul. Nah, karena ini jadi kebutuhan pokok, berarti kamu rela mengeluarkan semua kekuatan untuk konsepnya ini selain hobi ada juga ide ke bisnis tadi. Oh, jadi ini petani bisnis. Oke. Selain hobi ya, selain suka dengan pertanian, ada juga arah ke bisnis gitu. Oh iya, kalau boleh tahu berapa harga sekilo sekarang cabai? Jadi cabai sekarang lagi turun, Bang. Jadi sekarang itu 35 1 kilogram. Kalau yang sebelumnya di sini itu 60.000, 50.000 ke 60.000. Iya ya. Jadi makanya siapa yang nggak tergiur? Tahu-tahunya udah turun. Turun pas sekarang. Tapi tetap ada untung kan nanam ini. Dan dipastikan, Bang, itu setelah ada beberapa, kan kita ada pemilu kada tuh di sini. Akan naik lagi harga bahan pokok di sini. Apalagi bulan 12-nya. Apalagi bulan Desember ini, bulan kebutuhan pokok makin meningkat. Betul, ya? Bang. Oke. Jadi udah diprediksi itu. Oke. Jadi boleh tahu nggak apa tantangan yang kamu hadapi? Secara aku udah bilang tadi, bapak saya itu kan petani cabai dan beberapa kali gagal karena katanya rumit. Ya. Nah, kalau boleh tahu gimana? Ya, tantangannya sih, Bang, karena saya pertama waktu ya yang terbatas itu dulu. Tentu karena waktu terbatas, perawatan yang kita atau perhatian kita berikan perhatian saya terhadap tanaman-tanaman ini agak kurang. Oke. Kemudian itu untuk waktu, dan selanjutnya paling hama saja tantangannya. Jadi kalau kita bisa
menangani hama itu sebenarnya dengan baik dan benar, ya tentu akan tanaman cabai ini akan ini sehat. Hanya itu sih tantangan yang ini, yang berat. Berat ya. Ya. Tapi kalau untuk perawatannya seperti penyiramannya, pemupukannya, itu sudah bisa saya atasi tersendiri itu. Oke, penyiramannya manual atau bagaimana ini? Tidak Bang, saya pakai pompa air, kemudian saya pasang instalasi selang drip namanya. Jadi seperti ini bisa Bang bisa lihat jadi samping kita ini ya. Iya. Nah itu saya lubangi per tiap batang tanaman. Oke. Nah jadi sekali nyalain pompa. Sekali nyalain paling perlu waktu 30 menit aja untuk 500 batang. Karena kebetulan sumber airnya juga dekat ada sungai di sekitar sini. Jadi yang saya sedot aja, saya masukkan ke selang drip ini dan langsung menyiram secara otomatis. Berarti efisien dan ini ya efektif ya. Betul. Soal ini penyiraman nggak ada. Soal cuaca gimana? Kalau cuaca udah jelas nggak bisa lagi kita tahankan, itu memang itu udah namanya alam ini ya, kita harus terima. Dia mau kasih cuaca yang hari ini hujan, besok kemarau, atau yang 2 minggu juga kemarau, terus tiba-tiba 2 minggu juga hujan. Nah kalau yang sekarang ini kemarau ini cuaca sekarang ini agak ekstrim di sini Bang. Oke. Bulan lalu itu di sini ada berjalan selama 2 minggu musim hujannya, dan tiba-tiba kemarau digantikan dengan kemarau 2 minggu juga. Jadi pas. Mungkin kalau ini ya, kalau musim kemarau bisalah saya tangani itu, karena aku ada ini soal kan tadi ya, masalah penyiraman ada kan. Paling dekat di sini sungai. Saya ini kedengaran sungai, suara sungai di sini. Iya, betul. Ini di belakang kita sungai. Iya ya. Jadi kalau masalah yang menjadi tantangan terberatnya juga di cuaca ini kalau musim hujan, apalagi sampai musim hujannya panjang sekali kayak 2 minggu. Tanaman itu kadar airnya menjadi lebih banyak sehingga tanaman itu kadang layu. Layu, dan kalau udah layu karena kadar airnya tinggi udah nggak bisa lagi. Ibaratnya kalau di manusia itu udah tenggelam, nggak ada lagi. Nggak ada lagi nyawanya. Mau dipompa-pompa pun udah nggak mau lagi. Berat ya. Nah, kalau boleh tahu berapa apa namanya? Ini aku banyak yang boleh tahu ya. Boleh. karena gini, aku suka sekali soal cabai ini. Ya nanti kan bolehlah 1 kilo. Enggak, boleh. Tapi masih ini jauh-jauh ini. Kalau mau cabai hijau boleh. Tentunya di sini saya melihat bahwa cabai itu kan rumit. Iya. Nah, apakah dengan biaya operasionalnya dari pembibitan hingga penanaman dan sampai sekarang ini terpenuhi nggak? Atau balik modal lah bahasa kerennya, karena balik modal nggak? Kalau kita melakukan pertanian itu ya tentu tidak ada istilah nggak balik modal. Dia selalu memberikan kita umpan balik itu sebagai hasilnya itu selalu balik modal. Itu artinya udah merasa rugi petaninya. Tapi kalau lagi bagus dia itu lebih ini, bahkan modal itu dikembalikan 2 kali lipat ke petaninya. Nah kalau sekarang ini yang lahanku ini bisa saya estimasikan ini sepertinya balik modal, karena saya tadi udah dihantam beberapa cuaca ekstrim. Jadi saya tidak merasa ada istilah rugi ya, tidak ada ruginya, tapi kalau capeknya mungkin belum dapat. Jadi seperti itu. Nah, ini saya mau kasih tahu sama kawan-kawan di luar sana bahwa Bro Rafli ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Iya, betul. Nah, jadi saya mau tahu dari mana ilmu belajar bertani itu gitu. Kenapa? Karena dari bahasa Inggris ke pertanian cabai kan agak jauh, beda sekali. Betul, dari mana kamu mendapatkan pengalaman bertani? Jadi Bang, pertama itu memang saya niatkan dulu. Artinya kalau udah ada niat itu dalam diri kita sendiri, ya tentu kita akan belajar dimanapun. Dan kebetulan ada beberapa komunitas yang ada di Niat Selatan ini yang istilahnya masih pemuda-pemuda juga kayak saya Bang. Jadi mereka juga bertani kayak yang saya lakukan ini di sini, namun dengan variasi tanaman yang berbeda-beda tentunya. Tidak sama ya. Iya, ada yang sayur, ada yang cabai, ada yang misalnya kami ini cabai dan sayur aja. Nah, tentu mereka kan sudah melakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kamu mengikuti mereka gitu? Iya, mereka sudah melakukan sebelumnya.
tentu saya bertanya-tanya juga sama mereka tentang bagaimana ini cara memulainya. Dan ya sebenarnya mereka tidak pelit-pelit ilmu kalau masalah pertanian ini. Oke, berarti kamu diajak juga untuk bertanya Memang atau? senang kali ketika mereka dengar, aku mau ikut ya, mau belajar juga. Boleh, boleh, ada silakan coba. Oke, Jadi kayak merasa percaya diri, oh ada juga kawan ini. oke. Ya, jadi saya harap juga kawan-kawan yang belum bergabung juga, apalagi masih muda kayak saya ini mau mencoba juga. Oh ya, Jadi seperti itu. dipersilakan ya, Dipersilakan. gabung-gabung. Mau belajar juga di sini boleh, Oke, belajar bareng. ya ya. Nah, jadi dari sanalah, walaupun background pendidikan saya adalah seorang guru bahasa Inggris, Nah, tentu tidak ada salahnya juga saya belajar hal-hal yang tidak sesuai dengan pendidikan saya gitu loh. Dan oke. ya ini hasilnya. Tetap berhasil ya, Tetap tetap berhasil. berhasil. Nah, eh, sangat menarik ya kawan-kawan karena dari sini kita belajar pengalaman, bahwa dari pengalaman orang Dari niat lain, dulu. dari niat pengalaman Iya, orang lain kita curi, bukan curinya negatif ya, tapi kita mencuri secara positif. Dan kita apalagi kalau kita sudah bisa melakukannya dengan baik seperti hasilnya di belakang kita ini. Nah, dan waktu kamu itu kan sebagai seorang pemuda, aku melihatnya ya, kamu sebagai seorang pemuda, aku melihatnya pagi berangkat kerja iya, ya, jadi guru. Nah, habis itu jam 2 langsung ke kebun. Nah, ini sebagai seorang pemuda, aku kayaknya gak ada waktumu untuk kawan-kawan yang lain. Apakah ada juga waktumu untuk hangout atau mungkin ngopi-ngopi bareng sama kawan-kawan yang lain di warung kopi, ngebahas-ngebahas politik yang gak jelas? Ada nggak waktumu juga untuk hal itu? ya tentu ada, tapi Hmm. tidak sebesar kayak dulu. Karena Ah, memang karena udah sibuk dengan hal seperti ini. oke. Ada tentunya, tapi tidak sering-sering lah. Oh, nggak sering lagi? Tidak sering lagi. Nggak dibilang sama teman-teman yang lain, aduh cupu gitu kan, kerjanya malah nanam cabe. Enggak, Ada. sebenarnya balance Bang, karena saya juga di sini saya mendapatkan kesenangan. Tahu juga Oke. kalau saya ketemu sama kawan-kawan di sana kan ini kita melihat kemanfaatnya saja Bang. Jadi Ah, kalau setiap hari juga ini apa namanya nongkrong, ngopi, bahas sana, bahas itu kan, rasanya itu kurang apa namanya bermanfaat saja. Jadi kemarin saya pikirkan saya harus membagi waktu lah untuk ini, untuk hobiku tapi tetap juga. ya, tetap juga apa ya, Ya tetap berinteraksi dengan berinteraksi kawan-kawan dengan kawan-kawan yang lain. lain. Ya agak kesini-sini terus ya. Paling kalau saya ditelepon, halo kamu di mana? Bisa nggak ada waktu? Jadi sekarang itu kayak model pakai janji Iya iya, nongkrongnya. pakai Nggak schedule istilah, ya. kalau dulu kan kami ada titik kumpulnya. Oke. Sekarang pakai janji saja. Jadi Kayak orang penting. udah kayak pejabat ya, Iya, pakai betul. schedule sekarang. Kalau Betul, nggak ada betul. omongan dari awal nggak boleh ketemu gitu kan. Iya. Oke, jadi itu artinya waktu. Dan kalau boleh tahu juga lagi nih, berapa lama ini tanaman ini dari pembibitan sampai Dari bijinya iya gitu. dari Kalau dari bijinya itu misalnya 0 hari ya, biji kan 0 hmm, hari. Terus saya masukkan ke pot media penyamaian itu, dari sampai pindah tanam itu usianya itu 3 minggu. oke. 3 minggu itu setinggi berapa ini? 15 cm itu. Hmm, Kalau segini. Ada oke. 20 cm lah itu. Kalau udah 20 cm, terus saya keluarkan dari pot penyamaian itu, saya bawa ke sini, Ke ke lahan lahan ini. ini sekarang. Oke, sampai sekarang berbuah ini berapa? Nah, itu udah 3 minggu. Kemudian eh, setelah pindah tanam itu, masa generatif ada istilah masa generatifnya itu satu bulan, jadi 4 minggu. Nah, 1 bulan, setelah 1 bulan masa vegetatif Oke. atau berbuah. Oke. Nah, masa vegetatif berbuahnya itu 1 bulan juga. Jadi kalau kalau sekarang itu, kalau saya estimasikan usia tanaman seperti ini udah 100 hari lebih. Berarti hampir-hampir 3 bulan lah ya, Iya, hampir 3 bulan. menunggu sampai ada Betul, hasilnya gitu kan. betul. Oke. Nah, Nah, inilah usia tanaman saya ini 100 hari lebih. oke Rafli, aku Ya, mau tahu juga kan kamu sebagai orang muda ini. Artinya kita buat Ngoja ini supaya bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang lain. Nah, semasa kamu menanam cabai ini hampir 3 bulan lebih, betul. ya, apa dampak positif dalam hidupmu?
Ya, selain Oke. Ya, tentu dapat positif yang saya peroleh itu pertama saya itu terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Misalnya kenakalan-kenakalan remaja, bukan kayaknya remaja bukan lagi ya, kayaknya dewasa. bukan remaja lagi, kayak kenakalan dewasa ini. Oke, lanjut dari Tanda kenakalan ya. kutipnya kenakalan itu terhindar ya karena Oke. saya sibuk merawat-rawat tanaman ini. Oke. Kemudian ya tentu kesehatan saya jadi ini pulih ya, makin baik. Ya karena Kenapa? Saya berkeringat ada ya. aktivitas, Betul tubuh sekali. saya itu selalu bergerak, berkeringat, dan ya itu aja mungkin manfaat yang paling baik menurut saya dalam hidup. Iya, nggak banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak. Kalau banyak nanti berat. Nah, tapi gini, tapi kan tentunya ada pendapatannya kan. Iya tentu ada pendapatan. Selain kita dapat keringat, aktivitas dengan keringat, Iya badan jadi sehat, terhindar dari hal-hal hal buruk, buruk. dan ada lagi Ada juga pendapatannya. pendapatan. Seperti yang kau bilang tadi kan, pasti apa yang kita kerjakan tentunya akan menghasilkan. Oke Raffi, ini kan kita udah mau di ujung pertanyaan ini sebenarnya. Oke. Di ujung. Oh, kita udah selesai Iya, ya. kita mau selesai. Udah lama juga ya. Iya. Ada nggak statement kamu untuk kawan-kawan di sana, di luar sana, supaya mereka bisa melakukan hal sama seperti yang kamu lakukan saat ini? Gimana bilang, padahal sebenarnya aku juga ini ya baik karena abang minta statement. Oke, baik kepada teman-teman yang ada di luar sana, khususnya pemuda yang ada di Nias Selatan ini ya, Nias Selatan ya, Kepulauan Nias seluruhnya Indonesia. Dan jangan ragu-ragu untuk memulai hal-hal positif, karena dampak positif itu akan selalu membawakan hasil yang baik juga pada diri sendiri dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi ya seperti itu aja bang. Ya jadi terima kasih sekali Rafli sudah meluangkan waktu untuk kita di Ngoja, dan tentunya obrolan kita ini supaya semoga menjadi inspirasi bagi kawan-kawan di luar sana. Amin. Dan sekali lagi terima kasih, kita sudah mengganggu aktivitas kamu untuk membersihkan lahan ini, lahan cabai, dan sampai ketemu lagi ya. Semoga di kemudian hari bukan hanya 500 pokok lagi, tapi 1000 ke 5000. Oke, thanks ya. Siap bang, siap. Ketemu lagi di Ngoja, ngobrol aja.